Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Kami sampaikan warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa dilaksanakan dengan cara A. Transfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. B. Melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188 pada bait yang pertama. Kristus bangkit, soraklah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19. Tuhanku Yesus. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait yang pertama, Ya Allahku di cahayamu. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk nyanyian kesanggupan diambil dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur ya Allah, saat ini kami dapat kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan sapaan firman-Mu dengan penuh rasa sukacita. Ya Allah, sapaan firman-Mu akan memberikan kekuatan dan juga memampukan kami untuk dapat menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Tuhan kami.
bahkan di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang ada. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga meskipun kami mendengarkan firman-Mu di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada, berkat Tuhan tetap terus dapat kami rasakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali menyaksikan ataupun mendengarkan bacaan kita hari ini terkait dengan peristiwa pasca kebangkitan Yesus. Kita akan berkata ataupun bertanya, kan minggu lalu juga hampir sama nih. Kaitan dengan apa? Yesus yang hadir kepada murid. Dan hampir sama juga bahwa apa? Murid tidak percaya. Dan hampir juga kaitan dengan apa? Ketakutan para murid saat melihat peristiwa itu. Lalu kok harus berulang? Gitu ya. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, nampaknya hal yang sangat menarik kalau kita mencoba untuk menyelami peristiwa ini lebih dalam. Mengapa harus sampai berkali-kali Tuhan Yesus ataupun sampai berkali-kali sapaan firman ini dinyatakan di dalam khotbah minggu? Saya sampaikan tadi, ayo kita mencoba menyelami lebih dalam, kita mencoba untuk merefleksikan bahwa yang terjadi itu adalah diri kita. Murid itu adalah diri kita saat itu. Sehingga saya yakin, inilah juga yang dihadapi oleh para murid. Apa? Ketidakpercayaan, ketakutan, kebingungan, kegentaran. Terlebih saat semua berkecamuk menjadi satu,
Tuhan Yesus justru mengutus, you harus keluar, you harus pergi, memberikan damai sejahtera. Kok bisa hati aja belum damai sejahtera? Ini suruh memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Nah, bagian kedua ini, minggu ini, kita kembali melihat. Dan tema kita, bertobat dan menjadi saksi kebangkitannya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, apa yang ada di dalam benak pikiran kita, kita mendengar kata saksi, gitu ya. Ya, saksi kadang sering itu ada di dalam dunia peradilan. Gitu kan, di dunia peradilan kata ini sering sekali digunakan, menjadi saksi. Berarti apa? Dia harus mengetahui sendiri satu peristiwa atau kejadian. Mengetahui, bukan katanya. Bukan lagi, oh kata si A, si B, oh enggak. Tapi karena saksi, terlebih ada istilah saksi kunci gitu ya. Dia mengetahui secara pasti peristiwa itu. Melihat, mendengar, mengetahui kejadian ataupun peristiwa. Sehingga apa? Dia dapat dan mampu menceritakan dan atau memberikan keterangan di depan hakim. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus, bagaimana dengan keberadaan kita? Kok kita diajak menjadi saksi akan kebangkitan? Ulah wong awake dhewe belum lahir, nggak ngerti masalah itu. Nah, disinilah Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus, peran kita. Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus, Lukas 24 ayat 36. Damai sejahtera bagi kamu. Demikianlah sapaan Tuhan Yesus kepada para murid yang saat itu sedang bercakap-cakap, yang saat itu seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan emosi mereka sedang labil. Damai sejahtera itu berasal justru dari Tuhan. Mengapa? Ya, karena sapaan itu Tuhan sendirilah yang menyatakannya. Bukan muncul atau timbul dari dalam diri mereka. Damai sejahtera berasal dari Yesus yang bangkit. Sehingga damai sejahtera bukan upaya para murid untuk menghibur dirinya supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera. Bukan, tetapi pemberian dari Sang Guru. Kalau kita melihat hati mereka secara emosional luar biasa. Sehingga bisa dibayangkan ini seperti telur di ujung tanduk ataupun ayam yang kehilangan induk gitu ya. Tercerai-berai mereka. Sehingga dalam ketidakpastian tersebut, damai sejahtera bagi kamu. Ini menguatkan, ini membuat hati mereka menjadi tenang, adem, sama seperti seseorang yang mungkin berlari puluhan kilo. Tegukan pertama itu pasti rasanya luar biasa. Meskipun dia bisa meneguk berkali-kali, akan tetapi tegukan pertama itu rasanya pasti akan sangat, waduh, plong. Kedua ya sudah beda rasanya gitu ya. Yang pertama ini, dan nampaknya Tuhan Yesus memberikan itu. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang dapat kita lihat dari ungkapan ini adalah bagaimanapun Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan maut itu menyapa dan memberikan damai sejahtera bagi para murid. Sehingga apa? Di tengah ketidakpastian kehidupan, Yesus tetap bersama dengan mereka. Yesuslah yang mendatangi mereka sendiri. Yesuslah yang hadir untuk memberikan damai sejahtera di tengah ketidakpastian hidup. Dan inilah kan juga yang sedang kita hadapi di tengah ketidakpastian segala sesuatu. Karena apa? Pandemi. Banyak orang takut, bahkan divaksin pun takut gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa berita saat ini, justru pemerintah siapa yang bisa mengajak 2 orang lansia, anak muda, itu mereka juga dapat divaksin. Karena apa ya tadi? Ketidakpastian. Akan tetapi kita justru belajar dari bacaan kita hari ini. Di tengah ketidakpastian, bukan kita sendiri yang mencoba untuk memberikan damai sejahtera. Akan tapi Tuhanlah yang hadir untuk memberikan damai sejahtera itu. Bagaimanapun juga Yesus telah bangkit dari maut. Kalau maut saja bisa dipatahkan oleh kuasa Sang Guru ini, lalu mengapa pula mereka harus merasa gentar dan takut? Kita merasa gentar dan takut menghadapi.
Di minggu kedua setelah Paskah ini, kita kembali dikuatkan di dalamnya. Damai sejahtera itu Tuhanlah yang memberikannya di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Itu yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, apa itu? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan seterusnya. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, Tuhan Yesus justru dalam hal ini di bagian yang kedua, kamu adalah saksi. Wah, ini luar biasa. Apa itu? Kita justru diberikan oleh Tuhan Yesus mandat sebagai apa? Saksi. Akan tetapi ternyata sebagai saksi punya tantangan, punya hambatan dan rintangan. Sama seperti saksi dalam kaitan dengan masalah satu pergumulan besar. Terlebih dia saksi kunci. Maka apa? Biasanya akan banyak ancaman, akan banyak apa? Tantangan dalam kehidupan. Karena saksi kunci. Inilah juga sama seperti kita. Karena kita, Ibu Bapak Saudara dan saya, sudah diberikan mandat oleh Yesus sebagai saksi akan peristiwa kebangkitan Yesus, meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak merasakan secara nyata pada saat peristiwa itu, lah ya belum lahir gitu ya. Akan tetapi, mandat ini sudah diberikan kepada Yesus untuk kita sebagai orang percaya. Nah, ini luar biasa ini. Maka, tidak hanya sebatas mandat. Kaitan dengan menjadi saksi tadi, banyak tantangan, hambatan, rintangan, agar kita tidak mau menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Rintangan hambatan itu luar biasa nanti ke depan. Akan tapi seperti janji Tuhan Yesus, nanti akan diperlengkapi. Nah, ini kan luar biasa ini. Sehingga tidak hanya omong kosong belaka. Akan diperlengkapi. Siapa yang memperlengkapi? Tuhan sendiri. Ya kan? Ini dia hal yang luar biasa di bagian yang kedua pasca Tuhan Yesus bangkit. Tuhanlah yang akan memperlengkapi Ibu Bapak Saudara dan saya saat menjadi saksinya di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah banyak hambatan, rintangan. Karena Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi, maka yakin kita tidak sendiri. Tuhan selalu mendampingi, menyertai kehidupan pribadi lepas pribadi. Agar apa? Sang saksi ini, Ibu Bapak Saudara dan saya, dalam perjalanan kehidupannya, apa itu? Terus mewartakan pertobatan dan juga menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Perjuanganku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, untuk dapat menjadi saksi Tuhan di sepanjang hidup kami, sangat berat dan sulit ya Allah. Mengingat hambatan, tantangan, rintangan, untuk kami dapat mewartakan kabar pertobatan dan juga kerajaan Allah. Oleh sebab itu kami yakin Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi, sama seperti pada saat Tuhan memperlengkapi para murid, sehingga kami pun dapat merasakan akan karya Allah. Dan inilah juga yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami, perlengkapan rohani yang daripada Tuhan, sehingga nanti anak cucu kami pun dapat merasakan karya Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Tuntun sertai kami ya Tuhan. Dan jikalau saat ini kami berdoa untuk keberadaan anak-anak kami, khususnya mereka yang sedang studi, mempersiapkan studi akhir mereka, entah itu UN, ujian akhir nasional, ataupun ujian semester mereka ya Tuhan, kami berdoa. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah mereka harus studi di rumah, mampukan mereka tetap dapat konsentrasi, fokus untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kami yakin kuasa Tuhan memperlengkapi. Dan juga anak-anak kami yang studi, melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami juga berdoa untuk pelayanan kasih kami di GKJ Cimahi ini. Biarlah apa yang kami lakukan, berusaha untuk memberikan yang terbaik, terus dapat dirasakan di dalam persekutuan kami. Oleh sebab itu ya Allah, lindungi sertai kami dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan di dalamnya. Inilah seruan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 dan ke-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sambil memberikan persembahan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bawakan dalam doa persembahan, dilanjutkan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pemurah, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, dan berikanlah kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami juga rela mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Thank you.